Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan sampaikan sejumlah infografik untuk Anda. Yang pertama, kita akan lihat dari sisi cerdas mengelola keuangan di era new normal. Apa saja tipsnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, kita harus meninjau ulang ini dari kondisi keuangan kita di masa pandemi. Apakah memang ada dari sisi pendapatan yang berkurang, kemudian seperti apa juga yang kedua, mengatur kembali anggaran pengeluaran. Jadi dengan pemasukan yang juga berkurang, tentu kita harus membatasi dari pengeluaran yang akan kita lakukan. Kemudian ketiga, jangan sampai berutang. Kemudian siapkan dana darurat dan manfaatkan digitalisasi keuangan. Nah, selanjutnya, jenis usaha yang berkembang apa saja di era new normal bisa Anda saksikan kembali. Ya, kita tahu ada makanan dan minuman yang cukup juga sekarang menjamur begitu ya di hampir seluruh pelosok kota begitu maupun di daerah. Kemudian juga ada upaya untuk menjual pulsa telepon ataupun data internet, kemudian ada jasa desain grafis, produk kesehatan, produk pendidikan, produk permainan, dan juga hobi. Ya, itu ada beberapa hal yang mungkin nanti kita akan coba bahas bersama dengan Coach Ferry begitu. Kita akan langsung saja. Ya, Coach Ferry, ini ada beberapa hal yang sudah disampaikan ini. Ya, Cerdas mengelola keuangan tadi, apakah itu menjadi bagian dari strategi yang Coach Ferry ini yang biasa disapa begitu oleh para fansnya ya? Ya. Ini tinjau ulang kondisi keuangan, atur kembali anggaran pengeluaran, kemudian jangan sampai berutang, siapkan dana darurat yang tadi sudah kita ulas juga, kemudian manfaatkan digitalisasi keuangan. Yang terakhir ini bicara mengenai upaya tadi startup kita ya, menjual dari rumah begitu. Silakan. Oke, tadi betul sekali Mas Pras ya. Banyak sekali sebetulnya di masa seperti sekarang itu nggak semua bisnis itu lesu, nggak seperti itu. Karena pada kenyataannya ya setiap orang masih tetap perlu makan, perlu mandi, ya, dan perlu merawat diri. Bahkan ada orang yang perlu merawat kendaraannya walaupun nggak dipakai. Ya. Nah, kalau misalkan Coach lihat itu banyak sekali sekarang jasa untuk kayak fogging mobil, ya. Nah, itu cuma baru salah satu aja, banyak sekali sebetulnya, ya. Dan kalau misalkan terkait yang tadi itu ya, buat kita yang berpikir oke ya, saya sekarang pekerjaannya sedang nggak ada misalnya, atau banyak atau penghasilan hilang misalnya ya. Nah, itu tadi Coach baru bahas 4 ya. Yang pertama tuh kan people. Betul. Ya, people, product, market, monetization. Ya. Kemudian yang selanjutnya lagi nggak kalah penting adalah organisasi. Ya. Nah, karena kita bisnis dari rumah, kemudian dengan segala macam sumber daya yang terbatas, ya keep it small aja. Ya. Keep it small. Yang penting operationnya itu bisa berjalan dengan lancar. Efektif begitu ya? Harus ya. Kalau kita sekarang nggak bisa keluar rumah ya, manfaatkan jasa layanan antar dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, organization, operation, kemudian yang terakhir yang keduanya lagi adalah financial dan funding. Ini nggak kalah penting ya. Seringkali orang kan kalau kita tanya, kamu sekarang kerja tujuannya buat apa sih? Saya pengen kumpulin modal gitu kan? Yes. Ya. Padahal sebetulnya di masa-masa sekarang ini ya, banyak bisnis-bisnis yang kita bisa rintis dengan modal yang tidak banyak, tapi juga bahkan tanpa modal. Oke, apa tuh yang tanpa modal? Menarik juga ya. Ya, nah konsepnya itu adalah makelar. Makelar, ya bukan maksudnya gimana ya? Bahasa kerennya broker lah ya. Ya, bisa disebut broker, atau bisa disebut juga reseller ya. Reseller, Gitu. Kita kerja keras, kita juga mikir, kita punya sumber daya, misalnya kita lihat, market saya ini ada di sini, apa yang cocok ya buat market saya ya? Nah, kita coba berpikir ya, seperti itu, Mas Pras. Nah, tapi dengan beberapa tadi upaya-upaya yang dilakukan seperti bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang ada begitu. Yang paling utama dan mungkin paling susah buat masyarakat Indonesia setelah kita berpikir keras, panjang begitu adalah memulainya ini, actionnya. Ini bagaimana kita bisa menumbuhkan keyakinan bahwa kita bisa memulai berusaha di rumah begitu, meskipun kita tahu juga ada biaya-biaya rutin yang harus segera dibayarkan. Betul ya. Kata Pak Nadiem ya. Wah, ide itu murah. Ya, yang mahal eksekusinya. Baik. Ya. Jadi kita juga memang ya mikir terus juga nggak akan selesai masalahnya. Yes. Ya harus action juga. Ya, action. Ya, tapi ingat sekali lagi ya,
sebelum kita memulai apapun, kita perlu paham bahwa kita ini terbatas. Ya, satu orang saja bisa, tapi ada dengan dua kepala, ya bisa lihat dari angle yang berbeda. Seperti itu. Kayak contoh hari ini, misalnya kita fokus, kita pengen bagaimana cara menghasilkan ini, menghasilkan itu. Ya. Coba apakah kita pernah berpikir bahwa, hey, apa yang akan terjadi kalau misalnya seperti saya kemarin, Mas, ya, saya kemarin ini terkena juga, ya, saya penyintas COVID. Baik. Dan kemarin itu cukup parah. Itu kurang lebih 1 bulan yang lalu, bisa dilihat dari IG saya tuh, saya tulis di highlight di sana. Iya. Ya, nah itu karena kondisinya lumayan parah, sehingga kebutuhan untuk berobat itu pun nggak murah. Oke. Karena kondisinya parah, Mas. Ya, sehingga kita pun perlu perhatikan, ya, selain kita pikir cash flow in, kita harus pikirkan cash flow out juga. Jangan sampai itu belum apa-apa nih, kita baru punya simpenan misalnya yang nggak gitu banyak, katakan saja seperti itu. Tapi kalau sampai harus terpaksa itu keluar untuk contohnya pengobatan kita, itu pun akan mengganggu semua perencanaan keuangan yang kita sudah susun bertahun-tahun sebelumnya. Oke, Ya. betul itu. Ya, karena itu kita perlu juga berpikir manajemen risiko dari sisi asuransi misalnya. Kita harus memiliki, itu penting sekali. Baik, Ya. tapi seberapa menarik nih kita harus memanage risiko di tengah pandemi. Mungkin suatu saat juga apabila kita terpapar, semoga sih tidak begitu. Tapi kan kita terus perlu antisipasi begitu ya Pak Ferry ya. Betul, Tapi betul. tahan dulu Coach, kita harus jeda kembali sebentar. Nanti kita ulas lagi di